Dukungan hangat dari klub Belgia KV Mechelen untuk Sandy Walsh dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saingan Pratama Arhan di timnas Irak, Ali Adnan punya skill lemparan ke dalam yang mematikan. Media Inggris soroti laga timnas Indonesia versus Irak, puji racikan Sintayong yang tak terkalahkan. Dukungan hangat dari klub Belgia KV Mechelen untuk Sandy Walsh dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam aksi solidaritas yang menggembirakan, klub sepak bola asal Belgia, KV Mechelen, memberikan dukungan penuh untuk tim nasional Indonesia, Timnas Indonesia, menjelang pertandingan perdana Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klub tersebut yang memiliki Sandy Walsh sebagai salah satu pemainnya menyampaikan doa dan harapannya agar Garuda Asia bisa meraih kemenangan dalam pertandingan tandang mereka melawan Irak. KV Mechelen menyampaikan dukungan melalui akun Instagram resmi klub @KV-Mechelen dengan menuliskan, "Semoga beruntung Sandy dan Indonesia" sebagai bagian dari pernyataan mereka. Sandy Walsh, pemain kunci berusia 28 tahun, kembali bergabung dengan tim nasional Indonesia untuk fase penting kualifikasi Piala Dunia. Dari 27 pemain yang dipanggil untuk babak kedua, Sandy termasuk salah satu dari 11 bek dalam skuad. Jika semuanya berjalan lancar, ini akan menjadi penampilan keempat Sandy bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, kontribusinya sudah terlihat dalam pertandingan melawan Turkmenistan dan Brunei Darussalam. Sandy kemungkinan besar akan turut bermain dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan memulai perjalanan mereka dengan pertandingan tandang melawan Irak di Stadion Internasional Basra pada Kamis 16 November 2023. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Rizal Memorial di Manila, Filipina, untuk pertandingan pada 21 November 2023. Antusiasme tinggi menyertai harapan bahwa Sandy Walsh dan rekan-rekannya dapat memberikan penampilan terbaik dalam dua pertandingan penting ini. Dengan 8 slot langsung ditambah 1 slot potensial melalui babak playoffs yang diperuntukkan bagi tim-tim Asia dalam Piala Dunia 2026. Prospeknya sangat menjanjikan bagi timnas Indonesia untuk meraih tempat dalam turnamen bergengsi tersebut. Saingan Pratama Arhan di timnas Irak, Ali Adnan punya skill lemparan ke dalam yang mematikan. Kedatangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi tantangan serius, terutama ketika mereka bersiap menghadapi Irak di Basra International Stadium pada Kamis 16 November 2023. Pelatih Sintayong dan Jesus Casas dari timnas Indonesia dan Irak pun tengah berburu kelemahan lawan untuk memastikan hasil terbaik. Salah satu keunggulan timnas Indonesia yang menjadi sorotan adalah jurus lemparan maut yang sering dilakukan oleh Pratama Arhan. Namun yang menarik, Irak juga memiliki senjata serupa dalam bentuk Ali Adnan, pemain bertahan yang menguasai teknik lemparan maut yang mematikan. Pada pertandingan melawan Yordania pada 17 Oktober 2023, Ali Adnan memperlihatkan keahliannya dengan meluncurkan lemparan jarak jauh yang akurat menuju kotak penalti. Meskipun bola sedikit rendah, ketepatan lemparan tersebut menghasilkan gol bagi timnas Irak, menunjukkan efektivitas taktik ini. Pelatih Sintayong tentu harus mewaspadai kehadiran Ali Adnan yang memiliki kemampuan serupa dengan Pratama Arhan. Ancaman lemparan maut dari bek kiri ini bisa menjadi faktor yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan duel keterampilan lemparan maut yang mirip, pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak dijamin akan menjadi penuh ketegangan dan taktik. Media Inggris soroti laga timnas Indonesia versus Irak, puji racikan Sintayong yang tak terkalahkan. Pertarungan sengit akan terjadi saat timnas Indonesia bertemu Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Basra pada Kamis 16 November 2023. Laga ini menjadi sangat vital bagi kedua tim dalam menjaga harapan mereka untuk melangkah ke babak berikutnya. Bagi skuad Garuda, kemenangan dalam pertandingan ini akan menjadi modal penting sebelum melanjutkan laga tandang ke Filipina pada 21 November mendatang. Meskipun berstatus sebagai tim tamu, pelatih Sintayong menyatakan optimisme bahwa mereka mampu meraih kemenangan tanpa terpengaruh oleh dukungan 65.000 penonton yang hadir di stadion.
Perhatian media asal Inggris, Sport Mall, tertuju pada duel menarik antara kedua tim. Meskipun Indonesia memiliki peringkat FIFA terendah di posisi 145 dalam grup F, mereka tampil impresif dengan 3 kemenangan beruntun, termasuk melawan Turkmenistan dan 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam. Sebagai negara dengan peringkat terendah dalam grup, Indonesia akan berusaha keras untuk mencapai tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia, tulis Sports Mall. Racikan pelatih Shin Tae-yong dinilai sukses dengan hanya 1 kekalahan dalam 6 pertandingan terakhir. Kekalahan itu datang dari Argentina, juara Piala Dunia 2022, yang dianggap wajar. Pertandingan melawan Irak dianggap sebagai panggung untuk menunjukkan ide-ide brilian pelatih asal Korea Selatan tersebut. Skuad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi untuk laga ini. Dengan mayoritas pemain mereka bermain di liga domestik serta beberapa di antaranya berkarir di luar negeri, seperti di Inggris, Belgia, Norwegia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia, tambah Sport Mall.